Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, dalam video kali ini saya kembali akan membahas satu materi yang berhubungan dengan digital mindset and behavior. Nah, materi ini nantinya akan menjadi satu bahan ujian bagi mereka yang mendaftar di bidang Telkom. Untuk itu, pertama-tama tentu kita akan melihat seperti apa pengertian dari digital mindset and behavior, khususnya tentang digital mindset itu sendiri. Nah, digital mindset ini merupakan pola pikir untuk memaksimalkan teknologi digital, di mana kita ikut serta menggunakan teknologi, bukan hanya sekedar tahu teknologi tersebut. Nah, digital mindset and behavior bertujuan untuk mengukur kesiapan kandidat terkait dengan cara berpikir, menganalisa, mengidentifikasi, serta memahami dunia digital. Dalam digital mindset and behavior juga, ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan pengalaman kandidat dalam menggunakan aplikasi, software, dan berbagai macam tools yang menunjang pekerjaan di dunia digital. Ya, jadi kalau kita bicara tentang digital mindset, maka muaranya itu pada kesiapan dan pengetahuan serta pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman kandidat dalam memahami, menggunakan aplikasi, software, dan berbagai macam tools penunjang dalam pekerjaannya. Selanjutnya, kita akan lihat seperti apa karakteristik orang-orang dengan digital mindset. Karakteristik yang pertama, growth mindset. Apa itu growth mindset? Ya, orang dengan growth mindset selalu ingin belajar dan memberikan yang terbaik. Ia memiliki keinginan untuk selalu belajar dan menerima tantangan, kemauan untuk berjuang dan bertahan guna mencapai hasil yang diinginkan. Pola pikir ini akan memberikan dorongan untuk selalu belajar mandiri dan mengambil setiap kesempatan untuk berkembang. Kemudian karakteristik yang kedua, adaptif. Seseorang dengan karakter adaptif mampu merespon perubahan dan gangguan dengan baik. Ia selalu bisa beradaptasi dalam menggunakan teknologi baru, mampu melihat perubahan sebagai peluang, dan bisa menerima cara kerja yang baru. Kemudian karakteristik yang ketiga, menjelajah dan bereksperimen. Karyawan atau individu yang memiliki digital mindset ini juga suka menjelajah dan bereksperimen. Misalnya, siap untuk gagal. Jadi orang-orang yang siap untuk gagal adalah orang-orang yang suka bereksperimen atau yang suka menjelajah. Kemudian suka mengambil risiko, bereksperimen dengan aplikasi, bereksperimen dengan sistem, konsep, dan ide baru. Itulah karakteristik yang ketiga bagi seseorang yang memiliki digital mindset. Kemudian karakteristik yang keempat, data driven. Artinya, ia mampu membuat keputusan strategis berdasarkan analisis dan interpretasi data. Ia mampu mengubah data secara efisien sehingga menjadi bermakna dan bisa dimanfaatkan. Kemudian karakteristik yang kelima, kolaboratif. Artinya, ia bisa menjadi fleksibel, mudah beradaptasi, dan memahami kebutuhan rekan kerja, pelanggan, ataupun vendor. Menjadi kolaboratif tidak berarti selalu setuju dengan tim. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah mendorong satu sama lain untuk berpikir lebih keras, lebih cerdas, dan lebih baik. Kemudian karakteristik yang keenam, merangkul keberagaman. Seseorang yang merangkul keberagaman artinya ia mampu mendengarkan dan menerima keberagaman dalam tim. Ia penuh dengan inspirasi dan selalu mau memperbaharui diri, menjadi lebih maju dan melampaui para pesaing. Itulah 6 karakteristik yang 6 karakteristik orang dengan digital mindset. Kemudian bagaimana cara kita membangun digital mindset? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus terbiasa dengan hal-hal yang baru. Kita memberadaptasi dengan situasi, tidak boleh kita menghindarinya. Kemudian yang ketiga, terus memotivasi diri dan lingkungan dengan porsi yang tepat. Nah, setelah memahami ini semua, maka kita akan melihat aspek-aspek apa saja yang diukur dalam tes digital mindset and behavior. Bagi peserta yang akan mengikuti TKB bidang Telkom,
harus memahami kedelapan aspek ini. Karena kedelapan aspek ini yang akan diukur nantinya, sehingga hasil dari pengukuran kedelapan aspek ini akan menjadi penentu bagi teman-teman yang mendaftar di bidang Telkom. Oke, kita akan lihat aspek yang pertama, ada yang namanya fostering teamwork. Fostering teamwork ini adalah kemampuan individu bekerja sama dengan orang lain, menggunakan metode tertentu dan gaya interpersonal yang efektif untuk membangun kekohesifan kelompok kerja serta memfasilitasi pemenuhan tujuan bersama. Kemudian aspek yang kedua, communication. Kemampuan individu berkomunikasi atau menerima dan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Kemudian aspek yang ketiga, itu aspek agility, yaitu kemampuan individu untuk tetap fleksibel, belajar dari kesalahan, bangkit dari kegagalan, serta menjawab berbagai perubahan dan tantangan baru. Kemudian aspek yang keempat, critical thinking, yaitu kemampuan individu melihat sesuatu berdasarkan beberapa perspektif, serta mampu untuk memecahkan permasalahan secara sistematis dengan menggunakan data-data yang relevan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Kemudian aspek yang kelima, customer centric, yaitu kemampuan individu untuk membantu atau melayani pelanggan. Kemudian aspek yang keenam, data driven, yaitu kemampuan individu untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Kemudian aspek yang ketujuh, open mind, yaitu kemampuan individu dalam menerima hal baru dari berbagai perspektif. Kemudian aspek yang kedelapan adalah aspek digital literasi, yaitu kemampuan individu dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, serta menghasilkan informasi secara tepat dan aman melalui teknologi digital. Jadi, kedelapan aspek ini nanti akan diukur dalam tes digital mindset dan behavior. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang hidup, maka hidup itu adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Maka sempurnakanlah usaha dengan doa, kemudian bersabar menunggu hasil yang sempurna. Melalui video ini saya ingin berpesan kepada teman-teman yang akan mengikuti TKB khususnya bidang Telkom, maka persiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Selebihnya serahkan semuanya kepada yang di atas, karena hanya yang di ataslah yang bisa menentukan nasib kita ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berproses.